Suara Bekasi 855 AM penting untuk didengar. Nah, sabar dulu ya. Sebelumnya Dina mau perkenalkan dulu, ini ada tamu spesial langsung orang Bekasi asli, bro. Wih, kalau Bekasi apa bahasanya? Kalau Bekasi apa Pak bahasanya, Pak? Bekasi banget. Oh, Bekasi banget. Kalau panggilan akrabnya? Biasanya abang aja. Abang Po ya, tetap ya. Abang Po. Dan ini saya sudah bersama Bapak Dr. Abdul Khair HSMPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Dinda ya. Mpok Dinda. Saya manggil berarti abang aja biar makin akrab ya. Iya lah. Asik. Abang Abdul Khair, Abang Abdul apa Abang Khair? Pak Khoir. Abang Khair. Atau Abang Dokter. Wih, kalau ini panggilan berat ya. Ya itu gelar akademik. Kamu boleh saja panggil, tapi beban moralnya lebih tinggi. Tanggung jawabnya lebih besar ya. Katanya kalau dokter nggak pantas kalau dia ngomong bahasa ibu, bahasa Melayu Betawi. Oh gitu. Katanya Kenapa? gitu dibilang norak. Padahal saya bisa bantahnya itu. Bahwa bahasa ibu itu bahasa yang diakui loh oleh WHO. Kan budaya. Budaya, semua orang punya bahasa ibu. Cuma mungkin begini saja. Jadi orang Bekasi kalau dia menuturkan pakai bahasa Betawi, terkesannya norak. Ini Norak katanya itu. sih ada yang bilang kampungan. Kampungan, norak. Kalau kampungan kan sebenarnya semakin kampungan, semakin unik orang. Bener. Norak akhirnya menjadi dikonotasikan menjadi tidak berpendidikan, Iya, tidak benar. berkualitas. Padahal norak itu istilah lain dari keunikan itu sendiri. Oh berarti Bang Khair ini tahu juga bahasa-bahasa Bekasi yang ini, Oh. yang kebanyakan dipakai sama orang Bekasi asli. Ya, saya termasuk orang yang minat banget dalam dunia bahasa, walaupun disiplin ilmu saya nggak ke situ ya. Ya buktinya saya bisa melahirkan kamus dialek Bekasi yang saya susun sejak tahun 2000-an. Oh iya benar-benar. Ini Jadi buku yang pengalamannya menyangkal dari sebenarnya. Bang Khair ini penyusun kamus dialek Melayu Ya. Bekasi juga. Ya, begitu. Oh berarti kamusnya anak Bekasi yang bikin Bang Khair nih? Bukan kamus anak Bekasi, kamus dialek Bekasi. Oke. Jadi riwayat singkatnya begini kira-kira. Kamus itu dibuat karena satu tuntutan Bekasi berada di wilayah pinggiran ibu kota, yang suka atau tidak suka dia akan tergeser oleh bahasa yang tumbuh karena perilaku dan bahasa penutur masyarakat urban gitu. Nah, maka menjadi ancaman paling cepat tuh bahasa-bahasa Betawi itu. Nah, saya merasa perlu untuk paling tidak mengabadikan yang suatu saat kalau bahasa itu hilang ada jejaknya, kira-kira gitu Polinda. Dan waktu saya kuliah di Bandung sih sebenarnya itu pengen nulis juga nih gitu. Oh justru malah bikinnya pas di Bandung ya, bukan pas di Bekasi ya? Riwayat awalnya begitu saya jadi ketua Kapomasi, namanya Keluarga Pelajar Mahasiswa Bekasi. Dari mulai tahun 88, 94 kan saya aktif jadi sebagai mahasiswa di Bandung dan saya aktif di Kapomasi. Pernah bahkan jadi ketua Kapomasi. Kalau anak-anak Bekasi yang jadi ketua Kapomasi di Bandung disebutnya kepala suku. Wih. Karena dia menjadi ketua organisasi paguyuban, organisasi anak-anak muda, mahasiswa dan pelajar yang ada di wilayah Bandung dan sekitarnya, Bandung Raya bahkan, termasuk Jatinangor waktu itu. Jadi saya pernah jadi kepala sukunya buat mereka. Malah kepala sukunya bukan asli Bandung ya? Nah itu makanya, karena memang itu organisasi khusus buat mereka yang kuliah dan belajar di wilayah Bandung dan sekitarnya. Oh gitu, jadi pembahasannya soal budaya bukan? Termasuk di dalamnya, dan begitu saya gauli mereka dari berbagai macam pelosok Bekasi, baik dari Sukatani, Muara Gembong yang ada sama-sama anak rantauan di Bandung itu, ternyata saya sendiri malah bilang lucu. Saya sendiri punya kesan Bekasi unik ya, Bekasi ini hebat ya. Nah dari keunikan hebat itu saya kemudian pelan-pelan mencoba menyusun bahasa-bahasa yang muncul dari bahasa yang sering digunakan oleh teman-teman mahasiswa Bekasi di Bandung. Bila itu riwayat awal penyusunan kamus dialek Bekasi. Berarti yang kebanyakan sering didengar sama Bang Khair apa biasanya? Contoh-contoh bahasa Bekasi? Ada dua hal. Pertama ada bahasa yang langsung saja diungkapkan, ada juga bahasa yang diungkapkan sebagai sebuah sindiran. Kiasan. Atau kiasan. Misalkan begini, orang Bekasi itu kan terkenal lugas, tegas. Lugas itu bisa dimaknai tidak punya tendeng aling-aling dia. Kadang-kadang lu demen gak sama gua? Lu demen To the point. Itu apa to the point kan? Iya betul. Nah, di
di satu sisi orang Bekasi tidak mau juga langsung menohok ke satu hal misalkan. Maka kemudian dia mengambil istilah lain yang sesungguhnya mengarah ke situ. Misalkan begini, samberan geledek itu kasar. Iya, betul. Tapi kemudian agar lebih lembut, dasar lo samberan gledem. Jadi ada lagi ya? Iya, itu ada. Jadi ada samberan gledem lo. Jadi kalau bilang samberan geledek itu kasar. Kayak ngatain ya? Atau nyumpahin kayak lebih ke Bisa jadi nyumpahin, tapi kemudian jadi dasar lo samberan gledem, itu lebih ringan itu. Lebih funny juga didengarnya ya? Iya, begitu. Lebih nggak gampang nyakitin perasaan orang. Kalau dia jelek, misalkan dia nggak dibilang dasar jelek lo, muka lo udah kayak ondel-ondel. Gitu kan. Ada kiasan tetap ya. Padahal wajah ondel-ondel kan ada yang cakep, iya, ada yang memang jelek, ada yang memang dibikin jelek karena itu berkaitan dengan prototipe ondel-ondel seperti apa kan gitu. Bener. Paling gampang mungkin karena ondel-ondel lebih ke identik serem kali ya, Pak. Serem karena gedenya kali ya. Lo kalau deket ondel-ondel bisa dimakan, wah. Iya benar. Saya zaman kecil pernah ditakutin kayak gitu tuh. Terus dari Bang Khair ini adalah salah satu yang masih aktif di sebuah instansi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia, betul? Alhamdulillah, kalau Linda sampai dini hari itu aktivitas hari-hari. Ini anak kampus yang anak Wisma yang lagi pada denger, kayaknya pada kenal sama Bang Khair ini. Rasa-rasanya begitu. Dosen yang biasa dipanggil abang atau dipanggil babe sama mahasiswanya kayaknya saya doang. Masa serius? Oh gitu. Karena saya seringkali membawa bahasa Melayu Betawi, bahasa ibu ke dalam kelas, ke dalam bahasa pengantar kuliah, bahkan dalam perkuliahan. Gitu. Oh gitu. Karena saya merasa perlu. Saya ingat dulu Pak Profesor sekarang ya, Pak Jaludin Rahmat itu pernah bilang begini, karena dia ahli komunikasi ya, dia bilang begini, semakin pintar seseorang, apakah dia dokter atau profesor, itu semakin mampu mengkomunikasikan ilmu pengetahuan yang ada dalam otaknya, dia bilang itu, kepada para pendengar yang paling rendah sekalipun begitu. Oh gitu. Jadi sesungguhnya pesannya sebenarnya silakan Anda formulasi kata-kata yang sesederhana mungkin, yang paling mudah dipahami oleh orang lain. Itulah yang disebut dengan orang pinter, orang intelek, dibilang begitu. Bukan semakin tinggi status akademis seorang doktor, profesor, kalau ngomong justru semakin susah dimengerti. Bahasanya makin tertata. Nah, jadi tuntutannya semakin mudah dimengerti. Itu kata ahli komunikasi Pak Jalur Rahmat, itulah yang disebut dengan orang pinter. Itu yang disebut dengan guru besar bilang aku. Jadi bukannya dokter atau guru besar makin susah dimengerti oleh audiens, oleh orang. Itu dipertanyakan itu kayak gitu. Oh, tapi masih banyak nih sebagian di Bang Khair nih ya orang yang berpendapat kalau orang intelek itu dengan bahasa yang tertata, dengan bahasa yang super rapi, kayak gitu. Itu gimana menurut pandangan dari Bang Khair itu sendiri? Iya, saya kira benar. Tertata dan rapih itu kan bukan berarti dia menghindari dari bahasa-bahasa ibu, bahasa pergaulan ya. Untuk tertata rapi itu artinya dia bisa menempatkan kosakata sesuai dengan penggunaannya gitu. Tidak juga sembarangan. Artinya seorang intelek kalau dia mau pakai bahasa Jawa, pakailah bahasa Jawa misalkan yang pas digunakannya. Menggunakan bahasa Sunda, pakailah bahasa Sunda yang pas. Kosakata yang digunakan kira-kira itu yang maksudnya tertata gitu. Jadi juga jangan sembarangan juga. Berarti nggak masalah ya pakai bahasa ibu kayak gitu, misalnya di istilahnya apalagi dengan julukan dengan titel yang sudah Bang Khair sandang nih, kan banyak orang yang ada sih nggak banyak, cuman kalau saya pribadi pernah dengar nih kayak misalkan orang udah berpendidikan nih, kayak misalkan kamu sekolah lama-lama di luar negeri kok ngomongnya bahasa Bekasi banget sih, misalnya seperti itu, ada yang kayak gitu banyak kan. Ya, saya kira itu tadi, itu orang yang benar sebenarnya menurut saya. Artinya apa? Kemampuan akademis seseorang, dia boleh kuliah di luar negeri bertahun-tahun, tapi tantangan berikutnya apa yang Anda mau sampaikan, ilmu pengetahuan apa yang Anda mau sampaikan, gagasan apa yang Anda mau sampaikan kepada orang lain. Sebenarnya tantangannya, apakah orang lain itu mengerti atau tidak gagasan Anda? Kan itu. Nah, karena itu kalau pakai bahasa Islam itu sampaikanlah sampaikanlah ilmu pengetahuan itu sesuai dengan kadarnya. Artinya apa? Sesuai dengan kadar mereka, kapasitas mereka. Gitu. Nah, di situ yang dimaksud dengan, bahkan kalau Ali Saryati bilang rausan fikr. Artinya
itu orang yang tercerahkan, intelektual yang tercerahkan. Wah, jadi lebih membumi ya, justru makin tinggi ilmunya makin membumi ya. Iya, kayak Gus Dur kan pinter tuh. Nah. Tapi kalau Gus Dur ngomong itu masyarakat Pantura yang tidak pernah nonton TV baca koran nanti dia ngerti. Nah, itu sebenarnya intelektuality yang begitu. Oke. Jadi ada sudut pandang lain sebenarnya yang bahkan dari segi intelektual ini lebih luas. Nah, kalau sekarang nih, Bang, kita bakalan ngomongin Bekasi, tapi saya mau ngomongin biografi Abang dulu ya. Kalau Bekasi lebih Y atau iya? Iya, saya kira. Atau iya? Iya. Bekasi itu ya, Y itu dialek Jakarta dan dialek Jakarta pun dialek Jakarta Tengah. Oh, Jakarta Tengah. Jakarta Tengah. Dialek Jakarta pinggiran kayak Kampung Melayu, Pondok Gede, Tangerang itu, kemudian Cakung, Pulau Gebang segala macam dia iya. Ngomongnya enggak. Gitu. Oh, iya. Kalau ngomong gua, bukannya gue. Kalau gue dialek itu mewakili Betawi Tengah. Udah mulai ke tengah ya. Pusat mungkin ya Menteng. Bunyamin dulu Mayoran, nah itu Y. Kemudian Jatinegara misalkan, karena itu ada pengaruh-pengaruh Arab misalkan. Ente. Oh iya benar. Banyak banget tuh yang ngomong pakai bahasa itu. Iya. Terus warga Tambun asli di Jalan Jati Mayung 3. Weh, ini berarti benar-benar dari lahir udah di sini ya Bang? Enggak, sebenarnya itu alamat tinggal sekarang. Alamat tanggal lahir saya di proyek di Tugu. Oh, Tugu. Jadi tepatnya sebenarnya Kampung Bekasi. Iya benar. Jadi begini, Dinda, saya bisa nyombong ya lembaga ini. Iya benar. Saya kalau tanya, tim kamu Bekasinya mana? Dia masih bisa nyebut kampung. Bener, Tim? Betul. Pak Hidayat misalnya, Pak Hidayat ente tinggalnya di kampung mana? Dia bisa nyebut kampung apa namanya? Pengasinan. Saya juga mau Pengasinan. Kalau Dinda nanya ke saya nggak bisa jawab seperti itu. Saya bilang, wah gua Bekasi. udah di kota ya? Karena apa? Karena kalau nyebut Tugu itu kan monumen tuh. Iya benar. Kalau nyebut proyek itu kan ada proyek dulu Iya, masa benar. yang pertama kali dibangun pakai beton itu namanya proyek Bekasi. Asal mula nama proyek itu gara-gara ada beton itu aja. Pasar tradisional yang pertama kali dibangun secara permanen itu pasar lama dibangun secara permanen. Orang Bekasi nyebutnya di mana lu proyek. Maksudnya itu proyek pembangunan pasar. Itu asal mula sejarahnya proyek ya. Iya. Nah, Terus kalau gimana? bicara status kelahiran saya lahirnya Bekasi.